Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6261. Mata Leaci berkedut. Dan setelah beberapa saat dia ragu-ragu. Dia benar-benar presiden aliansi bisnis negara kita. Tetapi dia hanya yang berikutnya. Apa? Pemuda ini benar-benar presiden berikutnya dari aliansi bisnis country. Apakah karena telingaku tidak cukup baik untuk salah dengar? Seharusnya tidak salah. Leaci dikatakan sebagai sekretaris eksklusif Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Dia tidak boleh berbicara omong kosong. Dengan kata lain, pemuda ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Untuk sementara waktu, banyak orang di lapangan memandang Harvey York dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Bahkan mulut Anton Volt terbuka lebar, seolah-olah beberapa butir telur telah diisi dengannya. Bahkan Jean Harper tampak terkejut. Tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya ingat sesuatu. Memandang Harvey York sambil tertawa. Dan berkata, Sekretaris Chi, orang ini bukan yang disebut berikutnya yang dipilih secara tidak sengaja terakhir kali. Ketua, jadi dalam legenda. Tidak ada dasar. Karena sutradara tidak ingin memilih lawan mereka. Jadi mereka adalah orang luar yang dipilih. Leaci mengangguk tanpa sadar. Engah. Jean Harper tersenyum muram. Pada saat ini dia sepertinya lupa bahwa Harvey York menamparkan dirinya sendiri barusan. Tetapi berjalan di depan Harvey York dan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Jadi itu kamu. Presiden York yang legendaris. Aku minta maaf padamu atas apa yang baru saja terjadi. Juga, kamu bisa datang ke perjamuan ini. Dan kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Jangan bilang kamu baru saja menamparku. Bahkan jika kamu memberiku selusin tamparan lagi. Atau bahkan memotong salah satu tanganku. Aku bahkan tidak akan mengganggumu. Lagi pula. Siapa yang peduli dengan orang mati sepertimu? Setelah berbicara, Jean Harper pergi dengan mencibir. Setelah sedikit terpana, banyak orang di sekitar juga bereaksi. Jadi dia pemimpin guild yang diusir dari hantu pengganti. Dikatakan bahwa beberapa wakil presiden dari aliansi bisnis country H semuanya mengasah pedang mereka dan ingin saling membunuh. Jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Kan? Dia hanya perlu mencari tahu situasinya. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati di masa depan. Orang-orang ini melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Jelas, mereka semua merasa telah menebak akhir Harvey York. Segera, kerumunan bubar. Hanya Leaci yang masih berdiri di samping Harvey York. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, Harvey York, kamu baru saja mendengarnya sekarang. Yang Anda sebut sebagai presiden berikutnya bukanlah posisi bergengsi, tetapi posisi berisiko tinggi. Demi hubungan sepihak kita, kamu harus mengajukan pengunduran diri dengan cepat. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati jelek. Ketika Harvey York mendengar ini, pendapatnya tentang Leaci sedikit berubah. Dia tersenyum pada saat ini dan berkata dengan ringan, bagaimana Anda bisa mengundurkan diri dari posisi penting seperti Presiden Aliansi Bisnis Country H, dan setelah mengundurkan diri dari posisi ini, di mana saya bisa menemukan sekretaris wanita muda dan cantik seperti Anda? Leaci geli ketika mendengar kata-kata Harvey York. Aku berbicara denganmu dengan serius. Apakah kamu pikir aku bercanda? Harvey York, sebaiknya kau tetap tenang.
Kamu tidak pantas berada di dunia ini. Terlalu merasa benar sendiri. Endingnya hanya akan membuatku mati jelek di lingkaran kami. Jika kamu ingin menginjak, kamu bisa masuk. Bab 6262. Saat Leaci sedang bertarung, sekelompok anak muda masuk dari gerbang di pertarungan. Ketika seorang gadis cantik bergaun hitam kecil Granci melihatnya, matanya tiba-tiba menyala. Dan kemudian dia berjalan dengan cepat, meraih tangan Leaci, dan berkata, "Lea, apakah kamu di sini juga? Kupikir kamu tidak akan datang hari ini. Lagi pula, Tuan Maho memanggilmu beberapa kali sebelumnya, tetapi kamu tidak menjawab." Lea, sejujurnya, Tuan Muda Maho bukanlah generasi kedua yang kaya dari orang biasa. Ayahnya adalah salah satu direktur tertua di country Habisnis Persekutuan. Kamu tidak akan mempermalukan identitasmu ketika kamu bersamanya. Lingkaran Wolsing tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Namun, di lingkaran ini, hanya ada beberapa orang yang ingin menemukan yang cocok bagi rakyat. Tuan Muda Maho tidak buruk. Gadis Gifci ini seharusnya menjadi sahabat Leaci. Dan sekarang dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Leaci kata-kata ala kadarnya. Matanya sekilas pada Harvey York, tanpa sadar ingin membujuk beberapa kata lagi. Pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Maho juga akan datang, dia tidak akan membawa Harvey York ke sini. Melihat mata Leaci teringat pada Harvey York, gadis mengingat itu sepertinya menyadari sesuatu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Harvey York terdiam, dia berbisik, "Lea, tolong jangan katakan padaku, pria ini pacarmu. Hari ini kamu sengaja membawanya untuk memukul wajah Tuan Muda Maho. Jika ini masalahnya, sesuatu yang besar akan terjadi." Mendengar ini, orang-orang muda yang baru saja masuk langsung menatap Harvey York dengan penuh arti. Semua orang memandang Harvey York, seolah-olah gadis mereka ingin melihat apakah yang dikatakan Granci itu benar atau tidak. Setelah Leaci terdiam sejenak, dia bereaksi dan berkata, "Kalian salah paham. Kalian semua salah paham. Dia hanya seseorang yang saya kenal dari pekerjaan. Saya membawanya ke sini hari ini untuk bekerja. Saya harap dia bisa membuka matanya dan mendapatkan wawasan. Juga, dia bukan dari Wolsing. Anda mengerti saya. Bahkan jika kamu menemukan pacar, kamu tidak dapat menemukan seseorang yang tidak memiliki hukou Wolsing." Mendengar deskripsi Leaci, sekelompok orang memandang Harvey York dengan banyak pelanggaran dan pelanggaran. Jelas, mereka semua mengerti bahwa Harvey York adalah orang asing. Sedangkan orang luar, dalam kognisi mereka dari selebriti generasi kedua ini, mereka adalah topi tua lokal, identik dengan udik pedesaan. Wah, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, namun, izinkan saya mengingatkan Anda. Yang paling tidak disukai Tuan Muda Maho adalah melihat seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa, bersandar di depan Lea. Katak itu ingin makan daging angsa. Gadis Gifci mendekati Harvey York dan menggunakan lubang hidungnya untuk menghangatkan. "Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Lea. Tapi ingat, bukan hanya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pacar Lea. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman. Mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dengan Lea. Tidak mau makan daging angsa. Mengerti? Kalau tidak, kamu mungkin tertabrak mobil dan mati ketika kamu keluar. Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mengerti?" Berbicara tentang ini, gadis Gifci memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Leaci buru-buru datang dan berkata dengan suara rendah, "Harvey York, Saida Dubois selalu berbicara tanpa berpikir. Jadi jangan dibawa ke hati, dan dia tidak jahat."
Bab 6263. Jahat. Harvey York tersenyum ringan. Dia benar-benar tidak memiliki niat buruk. Dia hanya memandang rendah saya. Hanya. Apakah menurutmu aku akan peduli? Apakah naga asli akan peduli dengan auman semut? Harvey York menggelengkan kepalanya. Tanpa melihat langsung ke Saida Dubois. Dia mengambil cangkir tehnya sendiri. Adegan ini membuat Saida Dubois, yang mengenakan Givenchy, terlihat seperti baru saja makan kotoran. Dialah yang datang untuk memberi pelajaran pada Harvey York. Dan dialah yang datang untuk mengingatkan Harvey York. Mengapa Harvey York memandang rendah dirinya sekarang? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saida Dubois mendengus dingin. Tunggu kematian. Tuan Mao akan datang nanti. Aku akan memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Kata demi kata. Dan kemudian kamu akan tahu bagaimana menulis kata mati. Mendengar kata-kata Saida Dubois, wajah Leachi langsung menjadi sangat malu. Dia buru-buru berbisik, Harvey York, cepatlah dan minta maaf kepada Saida Dubois. Jika dia benar-benar memberitahu Tuan Muda Mao tentang hal itu akan merepotkan. Harvey York berkata ringan, katakan saja padaku. Apa, menurutmu aku akan takut pada anak direktur? Leachi menghentakkan kakinya dengan marah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah presiden yang kuat? Putra direktur. Bahkan jika itu adalah sahabat karib sutradara, itu bisa menginjakmu sampai mati. Mendengar kata-kata Leachi, Saida Dubois dan yang lainnya kebetulan bertanya. Tetapi pada saat ini, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi bising. Saya tidak tahu siapa yang berbisik. Semuanya diam. Putri Olivia, kami ada di sini. Mendengar ini, semua orang yang mencari masalah dengan Harvey York berbalik tanpa sadar. Bahkan Leachi dan Saida Dubois dengan cepat mendekat. Harvey York juga melihat dengan penuh minat. Saya melihat seorang wanita berbaju putih masuk pada saat ini. Meskipun dia berpakaian santai, semua orang dapat melihat bahwa ini jelas merupakan produk kelas atas dari merek mewah. Selain itu, dia tidak memiliki riasan di wajahnya dan tidak ada perhiasan lain. Tetapi jam tangan Lover's Bridge yang indah di pergelangan tangannya sudah cukup untuk menunjukkan latar belakangnya yang kaya dan latar belakang yang luar biasa. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, dia satu tingkat lebih tinggi dari orang-orang seperti Leachi dan Saida Dubois. Dapat dikatakan telah mencapai titik di mana dapat dibandingkan dengan Yvonne Xavier dan Mandy Zimmer. Jika tebakan Harvey York benar, orang ini adalah protagonis dari makan malam ini, Olivia Guilan. Putri Troy Guilanlan, presiden saat ini dari Country Business Alliance. Semuanya. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Ada kemacetan lalu lintas di jalan tadi. Aku akan menghukum diriku sendiri untuk 3 cangkir dalam beberapa saat. Sebagai permintaan maaf untuk semua orang. Olivia Guilanlan mengangguk ke arah lapangan. Meskipun dia meminta maaf, kata-katanya datar. Dan tidak ada yang merasa bahwa dia budak atau bahwa dia lebih tinggi. Semua dalam semua. Itu membuat saya merasa sangat nyaman. Segera, Olivia Guilanlan berjalan ke Leachi dan yang lainnya. Dan setelah berbicara dengan mereka, matanya tertuju pada Harvey York. Dan dia berkata, dengan sedikit ingin tahu, yang ini, orang lain mungkin berpikir bahwa Harvey York adalah orang biasa. Atau dia tidak memenuhi syarat untuk tampil di tempat seperti itu. Tapi penglihatan Olivia Guilanlan jauh lebih baik daripada yang lain. Dia bisa melihat sekilas bahwa Rolex Daytona di pergelangan tangan Harvey York adalah jam tangan antik yang legendaris. Jadi dia sedikit terkejut. Lagi pula, orang yang bisa memakai jam tangan seperti ini, entah itu selera atau kekayaan, jelas merupakan pilihan terbaik. Oleh karena itu, sebagai Olivia Guilanlan,
Saya sedikit lebih tertarik pada Harvey York saat ini. Bab 6264. Melihat tatapan Olivia Quinlan jatuh pada Rolex antik di pergelangan tangannya, mata Harvey York sedikit berkilat. Lalu dia tersenyum ringan dan berkata, "Halo, Miss Quinlan." Di bawah Harvey York, orang asing, orang dusun. Hari ini, saya datang untuk makan bersama Nona Leachi. Semoga kau tidak keberatan. Mendengar kata-kata Harvey York, Olivia Quinlan sedikit terkejut, dan tampak sedikit tidak bisa dipercaya. Tapi segera dia menjadi lebih tertarik pada Harvey York. Lagi pula, dia berani mengatakan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu. Apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau menertawakan dirinya sendiri? Itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Setidaknya, kepribadian Harvey York jelas tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adapun Leachi, yang memandang rendah Harvey York sama sekali. Pada saat ini, dia merasa sangat malu ketika mendengar kata-kata seperti itu. Saida Dubois di samping berkata dengan tes-tes, "Menarik. Mereka yang datang untuk makan di sini sekarang berani mengakuinya. Sepertinya aku makan setiap hari. Dan kulitku lebih tebal dari tembok kota." Mendengar ini, Olivia Quinlan sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, "Saida Dubois, karena kamu ada di sini. Mereka semua adalah tamu dan temanku. Jangan katakan hal seperti itu, Lea. Karena kamu membawa orang ke sini, kamu bertanggung jawab untuk menyapa mereka dengan benar." Setelah berbicara, Olivia Quinlan menatap Harvey York dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Mendengar kata-kata Olivia Quinlan, Leachi dan yang lainnya semua saling memandang. Tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan saat ini. Mereka tidak berani berbicara langsung dan terus mengejek Harvey York. "Hei, Lea, kapan kamu datang? Saya memarkir Lamborghini saya di depan rumah Anda pagi ini dan saya ingin menjadi sopir Anda." Tidak terduga tapi meleset. Pada saat ini, sosok lain dalam setelan hitam muncul di kerumunan. Dia tinggi, cukup tampan, dengan gaya rambut yang bagus. Pada saat ini, dia melangkah dengan kunci Lamborghini, dan menatap Leachi dengan mata terbakar. "Tuan Muda Maho, Adam Maho, kamu di sini. Saudara Hua, jika kamu tidak datang lagi, sudut-sudut tembok akan digali." Melihat Adam Maho muncul, lebih dari selusin anak muda di sekitarnya berkumpul. Seseorang tersenyum dan terlihat bercanda. Namun kalimat sederhana ini membuat mata Adam Maho tenggelam. "Apa artinya?" Hua King berbicara dengan tenang. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak ekspresi. Tetapi beberapa orang yang tahu temperamennya merasa bahwa udara di sekitarnya agak suram. "Tuan Muda Maho, seperti ini." Saida Dubois menatap Harvey York dengan penuh arti. Lalu pindah ke sisi Adam Maho. "Ada topi tua di sini, yang telah mengganggu kita Lea. Orang ini bernama Harvey York." Harvey York. Adam Maho tertegun sejenak. Dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Melihat ekspresi Harvey York yang penuh keanehan. "Kaulah calon presiden berikutnya, Harvey York. Dengan kata lain, Lea adalah asisten pribadimu. Haruskah kami memanggilmu presiden juga?" Mendengar kata-kata Adam Maho, orang-orang di lapangan tertegun sejenak. Dan kemudian mereka menatap Harvey York dengan mata aneh. Ternyata itu adalah Presiden York yang legendaris. Menurut legenda, Presiden York ini adalah juru bicara kelompok tertentu. Jenis yang digunakan untuk mengisi tangki. Kemudian, entah dari mana, dia terpilih sebagai presiden. Ini adalah ritme duduk di Aula Yama. Bab 6265. Presiden York. Adam Maho tertawa dan berjalan ke Harvey York pada saat ini.
Apakah karena bocah kecil ini tidak mengetahui status bangsawanmu? Jadi mereka secara tidak sengaja menyinggungmu. Kamu akan bisa menancapkan perahu di perut Presiden. Perdana Menteri. Jadi kamu harus menanggungnya. Saida Dubois juga tersenyum dan berkata, ya, kita semua di sini terkait erat dengan aliansi bisnis Country H. Di masa depan, Presiden kita York harus menutupinya. Presiden York, Anda harus sering dekat dengan kami. Sekelompok orang mulai bercanda dengan ekspresi berlebihan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa mereka tampaknya menggembar-gemborkan Harvey York. Tetapi sebenarnya mereka memukul wajah Harvey York. Jelas. Penampilan Presiden York yang tidak dapat dijelaskan ini adalah lelucon besar bagi seluruh aliansi bisnis negara H. Harvey York tampaknya tidak dapat memahami apa arti kata-kata mereka. Pada saat ini, dia hanya berkata dengan ringan, maaf, saya tidak akrab dengan Anda. Biarkan aku melindungimu. Tidak mungkin. Berkatilah dirimu sendiri. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang dalam kelompok itu memutar mata mereka dengan pembohong. Leachi berkata dengan dahi yang jernih, Harvey York, kamu. Harvey York berkata dengan enteng, Anda harus memiliki sikap meminta bantuan. Aku tidak suka sikap ini. Tentu saja, Harvey York dapat mendengar bahwa orang-orang ini mengejeknya. Jadi dia secara alami kembali tanpa ragu-ragu. Setelah berbicara tentang orang-orang ini, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan mereka. Tetapi matanya memperingatkan Olivia Quinlan yang tidak jauh darinya. Olivia Quinlan sedang bermain busur dan anak panah dengan yang lain saat ini. Ada banyak tua dan muda. Jelas ingin bersaing dengan Olivia Quinlan. Atau ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di depannya. Tetapi tiba-tiba, mereka dikalahkan oleh Olivia Quinlan. Setelah lebih dari 10 ronde, hampir tidak ada yang menjadi lawan Olivia Quinlan. Adam Maho awalnya ingin ikut bersenang-senang. Tetapi ketika mereka melihat adegan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Wanita cantik. Pasti ada yang menyukainya. Tetapi seorang wanita yang terlalu baik dan terlalu cantik dapat dengan mudah berkecil hati. Lagi pula, belum lagi latar belakang dan temperamen pribadi Olivia Quinlan yang luar biasa. Hanya keterampilan memanahnya yang membuat semua orang yang hadir secara keseluruhan. Setelah memperkenalkan mata beberapa kali, Harvey York sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Olivia Quinlan bukanlah ahli seni bela diri. Dia mampu melakukan ini murni dengan bakat dan pengalaman. Dari sudut pandang ini, wanita ini memang sangat baik sehingga dia tidak bisa melihat ke samping. Melihat Harvey York memandang dirinya sendiri dengan penuh minat, Olivia Quinlan, yang baru saja mengambil sekantong bedak dan mencengkeram tangan, jatuh ke Harvey York, tersenyum dan berkata, membantu kamu memainkan ini. Harvey York menyembunyikan dan berkata, saya tidak tertarik bermain. Adam Maho, yang tidak jauh dari sana, tersenyum dan berkata, Presidenku York, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Kenapa kamu bilang kamu tidak tertarik? Bagaimanapun, busur dan anak panah adalah olahraga bangsawan. Kamu adalah orang yang terlihat seperti sutra gantung tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Itu normal bahwa Anda tidak tahu olahraga aristokrat. Tidak jauh dari situ. Anton Volt berkata dengan setengah tersenyum. Tuan Maho, jangan buat dia malu. Seorang udik desa mungkin bahkan tidak akan tahu apa itu busur dan anak panah dalam kehidupan ini. Kamu sangat mengarahkannya. Bagaimana jika dia mengaktifkan otoritas presiden berikutnya untuk memberikan pelajaran yang tak terbayangkan? Mendengar ini, banyak gadis cantik di sekitar mereka yang menutup mulut dan tertawa. Jelas, di mata mereka, Harvey York, yang disebut presiden, hanyalah lelucon besar.
Bab 6266. Harvey York tidak setuju dengan kata-kata orang-orang ini. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Setelah bermain dengan busur dan anak panah yang halus di tangannya untuk beberapa saat, Olivia Quinlan menatap Harvey York dan berkata, "Jadi apa? Apakah kamu tertarik untuk bermain denganku?" Harvey York berkata dengan ringan, "Anda menang. Saya mengakui pertarungan dan menerima penalti. Kamu kalah. Jadilah sekretaris eksklusifku." Sekretaris eksklusif. Mendengar ini, Olivia Quinlan tidak berbicara. Tetapi Leachi tertawa marah. "Harvey York, apa kau gila? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Kamu masih ingin Putri Olivia menjadi sekretaris eksklusifmu. Kamu belum bangun. Ayo, minta maaf pada Putri Olivia." Pada saat ini, Leachi tampak gugup. Di lingkaran aliansi bisnis Country H, Olivia Quinlan jelas merupakan wanita tertua kelas 1. Status Leachi juga sangat tinggi. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan Olivia Quinlan. Jika Harvey York tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya, dia menghancurkan masa depannya. Leachi diperkirakan dipukul dan dibunuh di tanah. Pada saat ini, Leachi merasa sangat menyesal. Mengapa Anda ingin menghubungi pria bermarga York ini demi hati-hati ayahnya? Mengetahui bahwa pria ini sangat tidak peduli tentang keparahan dan kedalaman, maka dia tidak ingin memiliki kontak dengan Harvey York jika dia terbunuh. Dan Adam mau memandang Harvey York dengan ekspresi cemberut, dan merasa bahwa orang ini menganggap dirinya terlalu serius. Sampai batas tertentu, Olivia Quinlan dapat dikatakan sebagai orang dengan status tertinggi di dunia. Meskipun keluarga Quinlan bukan 5 klan kuno atau 10 keluarga teratas, tetapi dalam hal latar belakang dan koneksi keluarga Quinlan, keluarga papan atas biasa benar-benar tidak dapat membantunya. Adapun Olivia Quinlan, bisa dikatakan peminatnya banyak. Di antara mereka adalah keturunan langsung dari 10 keluarga teratas. Harvey York mengucapkan kata-kata seperti itu, menyinggung tidak hanya keluarga Quinlan, tetapi juga para tetua yang mengejarnya. Ini adalah kasus khas berbicara tanpa berpikir, mencari kematian sendiri. Ada beberapa yang ingin menyanjung Olivia Quinlan, dan mereka bahkan siap mengguncang orang. Jangan main-main. Acara macam apa ini? Apakah kamu berbicara dengan tangan dan kakimu? Olivia Quinlan menggelengkan kepalanya saat ini, masih dengan senyum di wajahnya. Tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Dapat dikatakan bahwa jika hari ini bukan hari ulang tahunnya, perjamuan ini diselenggarakan oleh dirinya sendiri. Dia ingin Harvey York dilemparkan ke Lake secara langsung. Setelah menarik napas dalam-dalam, Olivia Quinlan menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin, "Saya akan memenangkan 2 dari 3 pertandingan dibandingkan dengan Anda. Jika kamu bisa menang, aku akan memberimu 10 juta. Kamu kalah. Aku akan pergi ke perusahaanku untuk mencuci toilet selama setahun." Kamu berani? Mendengar kata-kata Olivia Quinlan, semua orang yang hadir tertawa. Seperti yang diharapkan dari Putri Olivia, dia tidak hanya membuang cukup banyak godaan, tetapi juga tahu bagaimana menamparkan wajahnya. Jika Harvey York benar-benar perlu pergi ke toilet selama setahun, lalu dia, Presiden York, masih kentut. Apa itu prajurit tanpa perlawanan? Ini adalah, Adam Maho bahkan tersenyum dan berkata, "Wah, kamu telah mendapatkannya. Kamu dapat pergi bekerja di perusahaan keluarga Quinlan, bahkan jika itu untuk mencuci toilet. Ini juga merupakan berkah yang telah dikembangkan dalam 8 kehidupan." Saida Dubois dan yang lainnya tertawa lebih arogan. Bahkan Leachi melihat ekspresi Harvey York seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jelas,
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat orang seperti itu yang tidak tahu harus berbuat apa. Bab 6267. Harvey York sepertinya belum pernah mendengar sinisme di sekitarnya. Jika Olivia Quinlan bukan putri Troy Quinlan, dia tidak akan tertarik sama sekali padanya. Jika dia bukan presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H, dia akan terlalu malas untuk berbicara dengan Olivia Quinlan. Tapi 10 juta. Setelah memandang Olivia Quinlan dengan santai, Harvey York menenangkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tertarik pada uang. Kamu benar-benar ingin bermain denganku. Hanya datang dengan apa yang aku minati. Seperti, jadilah sekretarisku. Atau melangkah lebih jauh. Aku menang. Dan kamu harus menjadi pacar sementaraku. Dalam hal ini, aku akan bermain denganmu. Tentu saja. Jika aku kalah, maka aku bisa pergi ke rumahmu untuk mencuci toilet selama 30 tahun. Bagaimana? Mau main?" Mendengar nada suara Harvey York yang acuh tak acuh, tidak tersenyum. Suasana di antara hadirin mengembun. Dan kemudian banyak orang melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot nomor 1. "Bocah bau. Apakah ada lubang di kepalamu? Katakan itu. Kamu ingin Putri Olivia menjadi pacar sementaramu. Kamu belum bangun, kan? Aku khawatir kamu tidak tahu." Jonathan leduk. Tuan muda tertua dari keluarga Walsing leduk. Kepala dari 10 keluarga teratas. Juga mengejar Putri Olivia. Dia mendengar ini. Dan tidak akan ada tempat untuk Anda sepanjang musim panas. Putri Olivia. Apa yang kamu bicarakan dengan orang ini? Aku akan memotong tangan dan kakinya dan membuangnya. Adam Maho memutar dan melangkah maju pada saat ini. Dengan ekspresi dingin di wajahnya. Harvey York yang begitu mandiri tidak hanya lucu, tetapi juga memandang rendah seluruh lingkaran Walsing mereka. Lagi pula, dalam kesadaran banyak orang, hanya 4 tuan muda Walsing, seperti Jonathan Leduk dan Hector Thompson, yang layak menjadi bos Olivia Quinlan. Harvey York, dari mana asal katak? Megah. Tidak masuk akal. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Bahkan jika dia pergi untuk menunjukkan Tuan Leduk pintunya, tidak ada yang tertarik, kan? Leachi tidak bisa membantu tetapi menutupi dahinya, dan mulai berpikir tentang bagaimana mengangkat dirinya sebagai sekretaris eksklusif ketua. Bekerja dengan orang seperti itu, ini benar-benar lebih baik untuk memukul tanah di tanah. Kerumunan melonjak. Tetapi Olivia Quinlan, salah satu pihak, tidak marah. Dia hanya menatap Harvey York dengan mencibir dan berkata dengan ringan, "Kamu adalah orang yang sangat percaya diri. Tetapi seringkali, kepercayaan diri diperlukan. Kekuatan datang sebagai bukti. Kamu." Harvey York tidak menunggu Olivia Quinlan selesai berbicara. Tetapi dia langsung menyela dan berkata dengan ringan, "Katakan saja apakah akan bermain atau tidak. Jika kamu tidak bermain, aku akan pergi." Olivia Quinlan melirik Harvey York, lalu melemparkan busur dan anak panah di tangannya ke Harvey York dan berkata, "Oke, aku berani bertaruh padamu." Harvey York meraih busur dan anak panah. Dan setelah menariknya secara acak beberapa saat, berkata dengan ringan, "Bagaimana cara membandingkannya? 1 tembakan 3 kali. Siapapun yang memiliki jumlah cincin terbesar menang. Jika keduanya memiliki jumlah cincin yang sama, kamu menang. Bagaimana dengan itu?" Olivia Quinlan menambahkan mata pada Harvey York dan berbicara perlahan. "Saya memenangkan jumlah cincin yang sama. Maaf. Tapi Anda pasti akan kalah." Harvey York menghela nafas. Lalu langsung meraih 3 bulu panah dan meletakkannya pada tali busur. Sebelum orang lain bisa bereaksi, Harvey York sudah melepaskan rahangnya.
3 bulu panah terbang keluar. Dan pada saat berikutnya mereka mendarat di tengah-tengah tepat sasaran pada saat yang bersamaan. 3 panah dan 10 cincin. 30 poin. Harvey York membuang busur dan anak panah di tangannya. Menggenggam tangan. Dan berkata, apakah kamu akan mengakui kekalahan secara langsung? Atau apakah kamu akan mencobanya sendiri? Lagi mengakui kekalahan. Bisakah begitu? Melihat adegan ini dan mendengarkan kata-kata Harvey York, para penonton teringat. Bab 6268. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin, termasuk Olivia Quinlan, tercengang. Mulut mereka terbuka lebar. Tidak tahu harus berkata apa. Semua orang menatap kosong ke arah sasaran. Seolah-olah mereka tidak cukup percaya bahwa semua ini benar. Berapa lama sebelum dan sesudahnya? Punya waktu sebentar. Tidak. Bahkan tidak semenit pun. Si udik negeri ini justru meraih kemenangan pada saat disepakati taruhan. Yang paling penting adalah bahwa semua ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Olivia Quinlan. Dan 3 anak panah Harvey York tepat sasaran. Apa ini? Ini adalah kekuatan mutlak. Dan Olivia Quinlan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya yang indah menatap Harvey York. Dan ada cahaya di matanya. Tentu saja dia tahu bahwa Harvey York adalah presiden berikutnya dari Country H Business Alliance yang terpilih secara tidak sengaja. Di mata semua pemimpin senior aliansi bisnis Country H, Harvey York bukan hanya kecelakaan, tetapi juga lelucon. Ini juga alasan mengapa Olivia Quinlan akan menguji Harvey York atau 2. Namun, itu hanya tes sederhana. Dan Olivia Quinlan yakin, Harvey York, dia benar-benar berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kali ini, saya khawatir bukan hanya orang-orang yang hadir. Manajemen senior dari seluruh aliansi bisnis Country H mungkin meremehkan presiden yang tidak dapat dijelaskan ini. Yang paling membuat Olivia Quinlan terdiam adalah bahwa dalam kontrak perjudian ini, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Karena dari awal, akhir harus dikutuk. Sepertinya kamu siap untuk mengakui kekalahan. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan menatap Olivia Quinlan dengan penuh minat. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu akan menjadi pacar sementaraku. Sebagai pacar sementara, aku tidak perlu memiliki kewajiban apapun padamu. Namun, kamu harus datang dan pergi kapan saja, di mana saja. Apakah kamu sudah mengerti? Mendengar ini, semua orang di samping ingin muntah darah. Leachi ingin melompat dan menamparkan Harvey York. Orang ini tidak sesederhana mengabaikan langit. Tidak hanya dia arogan dan sombong, tetapi dia tidak bisa berbicara atau melakukan sesuatu sama sekali. Ini menyinggung Olivia Quinlan. Bagaimana Leachi akan mengacaukannya di masa depan? Lagi pula, dia membawa orang. Bagaimana jika Jonathan Leduc, putra tertua keluarga Leduc, mengetahui hal ini dan membuatnya marah? Meskipun keluarga Zhang memiliki beberapa latar belakang, di mata keluarga Leduc, kepala dari 10 keluarga teratas. Apa itu? Harvey York, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi, sebagai seorang pria, tidakkah menurutmu memalukan seorang pria untuk mengambil keuntungan dari taruhan semacam ini? Tembakan Putri Olivia harus 30 poin. Dan kedua belah pihak harus imbang. Dan kekuatan Putri Olivia sudah terkenal. Kamu bisa mendapatkan 30 poin. Tapi itu hanya keberuntungan. Saya tidak percaya pada adil dan hanya putaran lain. Anda masih bisa menang. Pada saat ini, Adam mau melompat keluar dan berbicara dengan benar. Permainan tadi tidak masuk hitungan. Kembalilah. Harvey York melihat ekspresi si idiot. Jika Anda mengatakan itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Anda pikir Anda siapa?
Bukankah kamu hanya menginginkan keuntungan? Adam Mahal memutar matanya. 1 putaran lagi. Jika kamu menang, aku akan memberimu 100 juta. Jika kamu kalah, taruhanmu dibatalkan sekarang. Ya. Ronde lagi. Semua orang adalah wasit. Ini akan adil. Harvey York bahkan tidak menatap Adam Mahal, tapi menatap Olivia Kuilanlan. Tersenyum dan berkata, "Putri kecilku, terserah padamu untuk memutuskan apakah permainan ini penting atau tidak. Aku mendengarkanmu." Bab 6269. Apa? Putri kecil. Anda sebenarnya bernama Putri Olivia Kuilanlan. Mendengar nama Harvey York, semua orang yang hadir hampir kehilangan kendali dan kabur. Julukan dipanggil. Betapa tak tahu malunya ini. Menghitung. Meskipun Olivia Kuilanlan sedikit enggan, dia masih berbicara perlahan. Taruhan dibuat oleh saya. Dan persyaratannya disebutkan oleh saya. Tentu saja. Saya bersedia mengakui kekalahan. Mulai sekarang, aku pacar sementaramu. Tapi kamu juga harus jelas bahwa yang disebut pacar sementara hanya sementara. Makan, belanja, nonton film. Aku bisa menemanimu. Tapi jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kecuali kamu menjadi pacar resmiku. Kalau tidak, kamu sedang bermimpi. Pada saat ini, Olivia Kuilanlan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatannya. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia tampak sedikit kurang percaya diri. Mereka semua makan dan pergi berbelanja dengan Harvey York dan menonton film. Langkah terakhir itu, apakah akan sangat lambat? Mungkin suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, wajah cantik Olivia Kuilanlan memerah. Lagi pula, dia sudah sangat tua dan memiliki banyak pelamar. Tetapi dia tidak pernah memiliki yang nyata pacar. Dan Harvey York, pacar sementara ini, meskipun itu taruhan. Namun, bukankah ini akan dianggap sebagai cinta pertama? Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang saya hargai. Harvey York sedikit mengangguk. Jangan khawatir. Aku selalu sangat disiplin. Aku akan pergi mengunjungi ayah mertuaku dan kakeknya bersamamu kapan-kapan. Kesopanan dijamin. Terus terang. Ini adalah salah satu tujuan sebenarnya Harvey York untuk menggoda Olivia Kuilanlan. Di satu sisi, setelah mendengar bahwa Jonathan Leduc, putra tertua keluarga Leduc, mengejar Olivia Kuilanlan, Harvey York memutuskan untuk memulai dengan Olivia Kuilanlan dan mendekati Jonathan Leduc. Bagaimanapun, kepala 4 tuan muda di Wolsing tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, tetapi yang paling penting, dia mungkin juga terlibat dalam istana panjang umur. Di sisi lain, soal Country H Business Alliance juga penuh keraguan. Mulai dari titik ini, juga dimungkinkan untuk menghubungi Troy Kuilanlan. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Harvey York. Dan kemudian dia berbalik dan melambaikan tangannya. Berkata, "Semuanya, kalian juga mendengarnya. Olivia Kuilanlan akan menjadi pacarku mulai sekarang. Saya harap semua orang akan makan dan minum dengan baik karena hari ini adalah hari kita akan jalin hubungan kita. Dan kamu bisa memesan apapun yang ingin kamu makan. Semua biaya ditanggung oleh pacar saya." Setelah dia selesai berbicara, Harvey York melangkah maju. Langsung memegang rumput lunak Olivia Kuilanlan. Dan memanggang sekelilingnya. "Kita berdua. Semoga kalian semua hidup bahagia." Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memuntahkan seteguk darah tua. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Putri Olivia kalah darimu. Tapi itu saja. Menurutmu pacar seperti apa kamu sebenarnya? Apakah Anda akan memegang tangan orang? Saya tidak tahu harus berkata apa.
Saya hanya tidak tahu berat badan saya. Aku hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat adegan ini, semua orang dalam kelompok itu tidak sabar untuk membunuh Harvey York. Secara khusus, Adam Maho dan orang lain yang ingin menyanjung Jonathan Leduk semua merasakan kelopak mata mereka berkedut saat ini. Pada saat yang sama mereka memiliki intuisi. Itu jika mereka tidak melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang. Dalam kasus insiden hari ini menyebar dan diketahui Master Leduk. Mereka yang bertanggung jawab untuk menonton pertunjukan. Saya khawatir mereka akan mati sangat jelek. Terutama Adam Maho. Keluarganya awalnya berafiliasi dengan keluarga Leduk. Dan pada saat ini tiba-tiba ada kemarahan bahwa tuannya mempermalukan menterinya sampai mati. Bab 6270. Memikirkan hal ini. Mata Adam Maho berkedip. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba dengan paksa menekan amarahnya. Dan setelah melirik semua orang di sekitarnya, dia mengangkat gelasnya dan berjalan ke depan. Berkata dengan keras, "Hari ini pertama kalinya Putri Olivia kita punya pacar. Artinya, kita punya selir. Ayo, mari kita bersulang untuk selir kita dengan segelas anggur. Malam ini, jika kamu tidak mabuk, kamu tidak bisa pulang." Mendengar kata-kata Adam Maho, meskipun yang lain tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah emosi, mereka semua berkumpul dan mulai memanggang Harvey York. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, senyum muncul di sudut mulut Olivia Quinlan. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Harvey York dan berkata dengan lembut, "Sepertinya pacar sementaraku tidak sebaik itu. Malam ini, mereka pasti akan membuatmu mabuk dan membuatmu membodohi dirimu sendiri." Harvey York menatap gadis itu dengan senyum elf yang aneh saat ini. Dan tiba-tiba merendahkan suaranya, "Pacar sementaraku. Kamu tidak takut, setelah mereka menuangkanku malam ini, aku akan berpura-pura gila dan memasak nasi mentah denganmu. Anda tidak tahu malu." Olivia Quinlan menunjuk Harvey York dengan wajah cantik memerah. "Cepat, kalian semua datang untuk bersulang. Aku ingin melihat apakah pacarku mampu." Adam Maho dan yang lainnya, yang akan membuat Harvey York mabuk, bergegas satu persatu seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Harvey York, yang memakai tanda pacar sementara, tidak punya alasan yang baik untuk syirik saat ini. Jadi dia hanya bisa minum dengan mereka sambil tersenyum masam. Namun, sebuah pertanyaan samar melintas di benak Harvey York. Apakah cara para bangsawan dan anak muda ini hanya minum alkohol? Beberapa jam kemudian, malam tiba. Harvey York menggelengkan kepalanya yang sedikit mengantuk dan berjalan ke pintu suite yang diatur untuknya di Manor. Malam ini, di bawah roda pertempuran Adam Maho dan yang lainnya, Harvey York juga sedikit mabuk. Namun, mengingat kapasitas alkoholnya, sangat tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk membuatnya mabuk. Memikirkan ketika Adam Maho DKK mulai memanggilnya saudara di akhir minuman, Harvey York selalu merasa ada sesuatu yang terlalu aneh. Menjatuhkan, dia mengeluarkan kartu akses dan membuka kunci pintu suite. Tetapi saat dia membuka pintu dan masuk, mata Harvey York bergerak sedikit, karena ada aroma hormonal di udara. Aroma ini sangat mirip dengan aroma tubuh Olivia Quinlan. Tetapi ada perbedaan halus. Harvey York memicingkan mata ke arah suite, tapi melihat tirainya tertutup, dan lampu padam. Hanya lilin yang sedikit bergetar. Di tempat tidur, tampaknya ada seorang wanita berbaring di gaun tidur. Sudut mulut Harvey York berkedut. Dan saat berikutnya dia dengan tenang mengulurkan tangan kirinya, mengeluarkan ponselnya, dan menyalakan mode fotografi malam. Kemudian, dengan jentikan tangan kirinya, ponsel itu jatuh diam-diam ke lapisan cahaya tersembunyi di sudut langit-langit.
Setelah melakukan ini, Harvey York mengulurkan tangan kanannya untuk menyalakan lampu di dalam ruangan. Pada akhirnya, sebelum dia bisa mengulurkan tangannya, wanita di tempat tidur sudah tersenyum dan berkata, "Harvey York, kenapa kamu begitu membosankan? Nyalakan lampu. Bukankah kita kehilangan rasa misteri di antara kita?" Harvey York sedikit mengernyit, sengaja berpura-pura mengantuk, dan berbisik, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku?" "Siapa aku? Aku pacar sementaramu, Olivia Quinlan." Wanita dalam gaun tidur di tempat tidur tampak sedikit malu saat ini. "Sebagai pacarmu, bukankah normal bagiku untuk datang kepadamu?" Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.